Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya khusus membuat video Q&A atau menjawab pertanyaan dari Anda semua karena saya akhir-akhir ini jarang sekali menjawab pertanyaan di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang muncul dari netizen ini juga sangat bervariatif ya, mulai dari data penerima bansos itu dari mana asalnya, berikutnya bagaimanakah jika kartu KKS-nya itu dipegang oleh orang lain, dan juga bagaimanakah nasib KPM yang saldo bansosnya itu masih kosong. Nah, agar Anda tidak penasaran, kita akan coba melihat pertanyaan dari sobat netizen, dari Anda semua ya. Karena di sini saya mengambil random gitu ya, jadi tidak semuanya saya ambil. Dan saya akan coba menjawabnya pada video kali ini. Mudah-mudahan pertanyaan Anda dan rasa penasaran Anda bisa terjawab pada video saya kali ini. Maka dari itu silakan Anda simak informasinya sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak mengakibatkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog pada playlist Info Bansos. Baik, tanpa panjang lebar ya, sobat netizen semuanya, pada kesempatan ini kita akan segera saja ya untuk masuk di pertanyaan-pertanyaan dari sobat netizen semuanya. Pertanyaan ini saya ambil secara acak di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan ini mungkin ada beberapa yang belum saya jawab di YouTube, sehingga saya khusus membuat video ini agar bisa menjawab rasa penasaran Anda semua. Jadi pertanyaannya ini sangat bervariatif ya. Jadi mulai bagaimanakah jika kartunya dipegang oleh orang lain, berikutnya bagaimanakah jika kartunya itu terblokir, berikutnya juga ada yang tanya data bansos itu dari mana, hingga yang paling sering ditanyakan ya, yang paling sering ditanyakan, saldo bansosnya kok masih kosong? Ada yang kosongnya itu beberapa bulan, ada yang bahkan sampai lebih dari 1 tahun. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama dari akun Dermina Manurung. Nama-nama yang keluar dari mana datanya? Karena ada dalam satu rumah tangga keluar nama suami istri, sedangkan yang benar-benar miskin nggak dapat satupun dari mereka. Mungkin ini yang dimaksud itu nama yang penerima bansos ya, begitu ya. Jadi gini, untuk nama-nama penerima bansos itu namanya berasal dari DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, data DTKS ini asalnya dari mana untuk menginput ya? Untuk input atau usul data baru itu bisa melalui desa atau kelurahan Anda masing-masing. Berikutnya untuk usulan data baru ke dalam bank data DTKS juga bisa melalui aplikasi di Play Store yang namanya adalah aplikasi Cek Bansos. Jadi pada kesimpulannya, sumber data penerima bansos itu berasal dari yang namanya DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berikutnya, kok ada orang miskin yang mungkin miskin sekali tapi kok tidak mendapatkan bansos sama sekali? Ya, untuk yang belum pernah mendapatkan bansos ini, silakan Anda juga bisa bantu untuk mengusulkan yang bersangkutan ke dalam sistem data DTKS agar nanti apabila ada penambahan kuota PKH ataupun penambahan kuota BPNT yang bersangkutan bisa masuk ke dalamnya seperti itu. Berikutnya ini ada mungkin juga curhatan atau juga bisa dikatakan pertanyaan juga ya dari akun Gede Sukabrata. Terkadang orang itu tidak ingin membenahi rumahnya, dia fokus pada penghasilan uang saja, sedangkan orangnya banyak mempunyai tanah, sawah, dan sebetulnya dia mampu untuk belanja, bahkan orang itu bisa membeli sepeda motor, itu juga mendapatkan bansos. Baik, dari pertanyaan ini kita harus simak dulu bansos yang dimaksud itu apa, apakah bansos PKH atau BPNT ya. Apabila memang benar itu yang bersangkutan ternyata itu dikategorikan kaya ya, meskipun rumahnya tergolong sangat sederhana, tapi dia memiliki tanah dan aset yang begitu banyaknya. Nah, itu bisa saja digraduasi dari kepesertaan ya. Karena gini, karena dari pihak mungkin desa kelurahan juga sudah mengetahui perihal kondisi sosial ekonomi dari warganya tersebut. Sehingga nanti di sistem bansos bisa diupdate ya datanya di sana, di dalam DTKS bisa diupdate apabila benar orang ini memiliki aset-aset berupa motor, begitu pula sawah yang besar dan lain sebagainya, sehingga bansosnya ke depannya
tidak bisa cair lagi. Berikutnya Anda juga bisa melaporkan yang bersangkutan ya, bisa melaporkan yang bersangkutan menggunakan aplikasi Cek Bansos dengan namanya sanggah ya. Di sana Anda bisa menyanggah bahwa yang bersangkutan ini ternyata memiliki aset yang cukup banyak, mulai dari rumah, tanah, motor ya, dan lain sebagainya. Anda bisa memasukkan siapa yang bersangkutan yang Anda laporkan itu siapa, bansos apa yang dia dapat. Berikutnya Anda juga perlu mengupload beberapa bukti ya terkait kepemilikan aset tersebut. Apabila Anda mengusulkan atau menyanggah data yang ternyata tidak valid di lapangan, nah itu hati-hati saja karena juga akan berakibat pemberian informasi yang tidak benar seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya ini terkait jumlah nominal bansos yang diperoleh dari akun Shirley Wrightley gitu ya. Saya cuma dapat 1,1 juta bang, padahal anak balita 2 sama sekolah SMP 1. Itu juga sesekali doang, sampai sekarang nggak cair-cair lagi. Sini yang bersangkutan mendapat 1,1 juta yang alias mungkin di data bansos itu dia terbaca 1 balita dan 1 SMP, karena 1 balita 750.000 dan 1 anak SMP 375.000 atau 375.000, sehingga totalnya adalah 1.125.000. Nah, untuk terkait ini mungkin saja anak balita Bunda itu belum termasuk atau belum terdata di dalam sistem bansos ya. Bunda bisa cek di dalam sistem DTKS apakah memang benar anak Bunda yang balita ini sudah masuk semuanya di dalam sistem tersebut ya, karena penominalan bansos PKH itu acuan datanya menggunakan data pada DTKS. Apabila memang anak Bunda belum masuk ke dalamnya, Bunda bisa mengusulkan penambahan ART pada pendamping PKH Bunda agar nanti diteruskan ke dinas sosial setempat, seperti itu ya. Berikutnya Bunda tersebut juga tanya itu sesekali doang cair tapi sampai sekarang nggak cair-cair lagi. Nah, itu perlu dicek kalau nggak cair ya, apakah penyebab tidak cairnya, apakah ternyata di dalam sistem Bunda sudah dikategorikan graduasi, ataukah ada penyebab lainnya ya. Karena memang kalau tidak cair itu kan perlu dicek dulu, kalau memang sudah tergraduasi ya artinya bansosnya tidak bisa cair. Tapi kalau memang ada kendala pada data bansos Bunda, nah itu biasanya bisa diusulkan perbaikan ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari akun nama depan yang menanyakan, Kak, apakah anak yang sekolah di pesantren itu tidak mendapat bantuan PKH, sedangkan biayanya sama dengan di sekolahan? Jadi gini ya, orang tuanya itu menerima PKH dan anaknya sekolah di pesantren, ataukah orang tuanya tidak pernah mendapatkan PKH, lalu anak tersebut sekolah di pesantren? Jadi kalau orang tuanya itu penerima PKH ya, dan anaknya sekolah di pesantren itu masih bisa dapat bansos PKH. Karena di sana jelas di pesantren itu kan mungkin pesantrennya sudah terdata di dalam mungkin Kemenak ataupun di data kependidikan seperti itu ya. Tapi kalau orang tuanya tidak mendapatkan PKH dan anak tersebut ingin mendapat bansos PKH, ya yang pertama orang tuanya ini harus terdata dulu di dalam PKH. Cara pendataannya ya harus diusulkan di dalam DTKS. Kalaupun anak ini ingin mendapatkan bantuan bukan PKH ya, bisa memanfaatkan mungkin program-program bantuan di daerah kabupaten setempat ataupun bantuan kartu Indonesia Pintar. Kalaupun di pesantren itu ada lembaga sekolahnya ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya sekarang sudah menyinggung masalah kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera dari akun Ogi Ofix ya. Mau tanya sama yang ada di sini, apa bantuan melalui ATM BNI RT juga harus tahu PIN kita yang menerima bantuan? Karena orang tua saya dapat bantuan, tapi ATM dan PIN-nya diminta sama Pak RT. Katanya biasanya bantuannya berupa beras. Bener nggak ya? Tolong dijawab ya, karena butuh penjelasan biar nggak salah paham. Terima kasih. Baik, dari akun OgioFix ya, dicek dulu itu bantuan apa. Kalau terkaitannya dengan kartu biasanya itu merupakan bantuan BPNT ya. Kalau BPNT ya kartunya berwarna merah putih yang ada tulisannya Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Apabila benar itu kartu KKS dan itu benar dibawa oleh Pak RT, segera Anda diminta dengan baik-baik ya kartunya. Karena kartu KKS itu tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali oleh penerima itu sendiri. Apabila Anda mendapati kartu KKS yang dipegang oleh orang lain,
segera Anda bisa laporkan ke dinas sosial terdekat di kabupaten atau kota Anda masing-masing ya. Jadi silakan dilaporkan apakah benar kartunya itu dibawa oleh RT RW atau bagaimana ya. Jadi sebelumnya Anda coba minta dulu ke yang bersangkutan, diminta baik-baik. Kalau tidak mau diberikan ya, segera laporkan. Karena PIN dari KKS itu sifatnya juga rahasia ya. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu kecuali Anda sendiri sebagai pemilik kartu ya, seperti itu. Pertanyaan serupa juga diutarakan pada akun Los Gak Rewel. Yaitu masalahnya bang, saya KPM BPNT, ATM diminta dikumpulkan. Ini semua penerima BPNT, nanti kalau saya minta sendiri juga nggak enak. Mau nanya selama ini nggak pegang ATM, terus kalau dikembalikan PIN-nya gimana? Soalnya nggak pernah ambil, mohon balasannya. Nah ini juga sama kasusnya ya, ini perlu diluruskan bahwasanya ATM atau kartu KKS itu adalah milik Anda sebagai penerima bansos ya. Anda minta baik-baik dulu, apabila memang tidak diberikan segera dilaporkan ya, langsung aja ke dinas sosial di kabupaten atau kota Anda sempat. Berikutnya silakan dijelaskan kronologinya bagaimana dan siapa yang pegang, hingga nanti bisa dibantu untuk mediasi dan pengembalian kartu kepada Anda. Baik, pertanyaan Q&A berikutnya dari akun Sri Wahyuni yang menanyakan, Mas, ada nggak aplikasi yang buat memperbaiki sendiri? Soalnya pendamping kurang tegas. Nah, ini juga belum jelas sekali apakah yang dimaksud ini pendamping apa ya? Pendamping PKH atau pendamping BPNT? Karena di sini yang dimaksud bansosnya juga beliau tidak menyampaikan ini bansos PKH ataupun bansos BPNT seperti itu ya. Dia juga tidak menyampaikan terkait data yang perlu diperbaiki itu apanya. Apakah memang datanya itu perlu perbaikan atau bagaimana ya? Jadi kalau masalah perbaikan terkait KPM PKH, kalau Anda ingin perbaikan data, silakan Anda konsultasi ke pendamping PKH Anda, apakah ada pemutakhiran data ataukah ada data yang berubah ya, silakan dikonsultasikan nanti sama pendamping PKH, nanti akan coba dibantu juga diusulkan dan diperbaiki di dalam sistem. Jadi ya untuk Ibu Sri Wahyuni ya, ini saya tidak bisa menjawab lebih rincinya karena di sini pendamping dan bansos yang dimaksud itu masih belum jelas apakah PKH ataukah BPNT ataukah bansos yang lainnya ya, seperti itu. Kalau Anda bansosnya PKH segera konsultasi ke pendamping PKH, kalau bansos BPNT segera konsultasi ke pendamping BPNT di daerah Anda setempat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sering dilontarkan dari netizen, jadi terkait saldo bansos yang kosong. Seperti berikut ini ya, dari Amining Tias, suamiku baru aktivasi ke bank, saldo kosong, berarti tidak cair atau masih proses pencairan. Nah, ini juga bansos apa yang dimaksud? Bansos PKH ataukah BPNT ya? Kalaupun itu kartunya sudah aktivasi ya, itu perlu juga dicek di dalam data bayar, apakah nama bunda ini muncul tidak di dalam data bayar. Kalau namanya di sana di dalam data bayar itu muncul, maka di dalam kartu KKS Anda itu jelas ada saldonya. Tapi kalau namanya tidak muncul dalam data bayar, meskipun toh Anda menerima kartu ya, saldonya memang tidak ada. Jadi apabila nama Anda tidak ada di dalam data bayar, ketika cek dalam kartu KKS itu pasti kosong ya. Berikutnya juga ditanyakan saldo kosong dari Silvana. Kak, kenapa kartu PK saya saldonya selalu kosong padahal saya punya anak balita dan anak sekolah SD? Hampir 2 tahun saldo saya selalu kosong. Saya minta sama ketua PKH ATM saya, tapi tidak dikasih ATM-nya. Nah, ini sebenarnya ada 2 kasus sepertinya ya. Yang pertama saldonya kosong, yang kedua ATM-nya sepertinya dibawa oleh seseorang ya. Pertama tentang saldo kosong. Jadi sebagai penerima PKH, memiliki komponen saja itu tidak cukup. Punya komponen tapi datanya ternyata di dalam sistem ada masalah atau datanya sudah tergraduasi, maka bansosnya tidak bisa cair ya. Jadi punya komponen saja itu tidak cukup. Berikutnya terkait saldo yang sudah tidak cair selama 2 tahun. Nah, ini perlu dicek ini. Jangan-jangan Bunda sudah tergraduasi dalam sistem ya, atau jangan-jangan datanya sudah tidak aktif lagi. Karena 2 tahun itu waktu yang sangat lama loh ya. Bisa jadi karena sudah tergraduasi terbaca mampu, berikutnya tergraduasi karena hal-hal yang lain ya. Perlu dicek dulu itu. Ibu Silva juga bilang kalau kartunya dibawa oleh ketua PKH. Ketua PKH itu siapa, Bunda? Jadi pada struktur
SDM PKH itu tidak ada istilahnya ketua PKH ya, yang ada itu pendamping. Nah itu dipastikan dulu, ketua itu apakah pendamping ataukah ketua kelompok. Nah itu perlu dicek ya. Kalaupun itu dipegang oleh ketua kelompok, silakan Anda minta. Karena ketua kelompok itu non-struktural ya. Itu ketua kelompok itu hanya mengkoordinasi saja di dalam satu kelompok di lingkungan Bunda. Kalau memang dibawa ya diminta KKS-nya. Tapi kalau sampai dibawa oleh pendamping, ya itu juga silakan diminta dulu. Kalau dia nggak mau ngasihkan, silakan Anda lapor ke dinas sosial terdekat ya Bun ya. Terkait saldo nol juga ditanyakan oleh akun Eka Putri. Mau tanya Kak, kartu tidak ada saldo gimana nih? Kartu tidak ada saldo ditambah saat cek saldo ada tulisan penyalahgunaan kartu. Nah terus ke bank dah tuh karena sama warung suruh tanya ke bank, tapi ke bank bilang nggak ada masalah. Terus nama saya nggak terdaftar di cek bansos, suruh ke pendamping tapi saya nggak tahu pendampingnya siapa, gimana itu. Nah, wah agak rumit juga ya. Jadi gini, terkait kartu KKS itu sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menyalurkan adalah pihak bank ya. Jadi bukan pendamping ya. Jadi kartu KKS itu adalah kartu ATM yang itu wewenangnya disalurkan oleh bank kepada Anda. Kadang penyalurannya bisa di kantor desa, kelurahan, kecamatan ataupun di bank itu sendiri. Berikutnya terkait kartu yang penyalahgunaan kartu ini, itu dicek dulu ya, apakah kartunya sudah aktivasi atau belum. Jangan-jangan kartunya belum diaktifasi. Kalau belum diaktifasi ya dicek di bank apakah sudah aktif atau belum ya. Berikutnya ini dicek pada cek bansos namanya tidak terdaftar. Nah ini Bunda cek bansos di mana nih? Apa di cek bansos online itu ya? Ya ini perlu dicek juga. Kalaupun memang penerima PKH, Bunda bisa cek di pendamping PKH atau di operator PKH di kabupaten atau kota Bunda. Kalau BPNT silakan Bunda bisa komunikasikan ke Korda BPNT ya di dinas sosial di kabupaten atau kota Bunda setempat untuk cek ini benar namanya itu bagaimana, apakah terdaftar di penerima bansos atau bukan ya, seperti itu. Kalau Bunda tidak tahu siapa pendampingnya, Bunda bisa langsung saja datang ke dinas sosial di kabupaten atau kota Bunda setempat dan silakan temui petugas yang membidangi masalah PKH jika itu bansos PKH, dan silakan tanya ke petugas BPNT jika itu masalah BPNT ya. Baik Sobat Netizen semuanya, tadi itu beberapa pertanyaan yang berusaha saya jawab pada season kali ini. Semoga jawabannya bisa membantu Anda semua. Kalau ada pertanyaan lain silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.